Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Jainal Agustina Siombing dengan NIM 2101155 Grup D semester 6. Saya dari jurusan PAK. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Adapun saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Selamat menyaksikan video saya. Enjoy semuanya. Baik, yang pertama yang akan saya bahas pengertian teologi Alkitab. Teologi Alkitab merupakan suatu disiplin ilmu teologi yang disusun dari usaha mempelajari bahan-bahan atau doktrin tertentu di dalam Alkitab untuk menemukan pernyataan Allah tentang dirinya berdasarkan teori sejarahnya atau melalui latar belakang dari para penulisnya sebagai salah satu dari ilmu teologi yang ada. Teologi Alkitab memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu teologi lainnya. Teologi Alkitab dapat dikatakan memegang peran sentral dan penting dalam ilmu teologi. Teologi Biblika mempelajari tema-tema di balik kitab-kitab dan tradisi individual dalam Alkitab. Kita mencari hukum yang menudung yang ingin integritaskan mereka ke dalam suatu pola holistik. Teologi Biblika juga merupakan bahan atau alat bagi teologi hermeneutika. Dengan demikian, teologi Biblika berperan penting pada teologi hermeneutika, di mana teologi Biblika menyediakan muatan dari Alkitab pada hermeneutika untuk diberitakan sebagai kabar yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian hermeneutika atau ilmu berkhotbah. Pengertian hermeneutika secara etimologi berasal dari kata sifat Yunani hermeneutika yang dihubungkan dengan kata tetsne. Jadi tetsne hermeneutika yang artinya ilmu pergaulan atau ilmu bercakap-cakap, dan dalam kata sifat hermeneutika terhubung di dalam kata benda homilia yang memiliki arti pergaulan bercakapan dengan agama-agama. Kita juga diartikan secara substansial. Baru dasar pembelian adalah perundingan, penguraian, atau khotbah. Secara terminologi kita indikasikan ilmu berkhotbah sebagai suatu seni berbicara kepada orang yang banyak dalam hal menyampaikan firman Tuhan yang menjadi pokok penyampaian berita yang disajikan dengan secara jelas, terang-terangan, nyata, dan penuh kuasa, yang mempelajari hal-hal penting dalam khotbah, cara memberitakan ajaran firman Tuhan dengan tepat, serta mendidik pengkhotbah agar terus terarah dengan lebih baik menjadi pemberita firman yang terarah. Hermeneutika adalah ilmu yang bisa kita dapat dipelajari. Dalam hermeneutika ada pembagian yang jelas yang menjadi salah satu acuan bagi para pengkhotbah untuk bisa menyusun khotbah yang terarah. Ajaran hermeneutika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hermeneutika asasi, yaitu wujud dan tujuan khotbah. Yang kedua yaitu hermeneutika material, yaitu bahan dan nats khotbah. Dan yang ketiga hermeneutika formal, yaitu bentuk dan pelaksanaan khotbah. 3 hal itu merupakan penuntut untuk dapat membantu kita menyusun khotbah yang terarah dalam hal persiapan
bahan-bahan khotbah dan bagaimana menyampaikan atau menyajikan khotbah yang sangat penuh energi, teratur, terarah, dan tidak mengaburkan kebenaran yang disampaikan berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena sangat penting untuk dipelajari serta dipahami oleh para pengkhotbah agar kaidah dalam berkhotbah masuk di dalamnya menyusun khotbah bisa terarah dengan baik dan berguna sangat dalam firman Tuhan yang menjadi pemberitaan kita sangat berguna dalam berkhotbah. Paling tidak beban berat yang harus ditanggung oleh setiap pengkhotbah untuk dapat berkhotbah dengan baik dan terarah akan menjadi ringan, dikarenakan aspek-aspek formal yang harus dipahami dalam menyusun khotbah yang terarah serta menyampaikan khotbah dipelajari dan dipahami dengan sangat baik, sehingga berkhotbah bukan lagi suatu beban berat tapi suatu kesukaan yang menjadi perhatian khusus daripada pengkhotbah. Bahwa saya berkhotbah itu mempunyai esensi yang adalah dimulai dengan pikiran Allah, apa yang menjadi kehendaknya untuk disampaikan kepada jemaat sebagai suatu pengajaran Alkitabiah yang sifatnya memperdobatkan dan mengubahkan umat. Berkhotbah merupakan cara yang sangat khas untuk menyampaikan berita ke hati manusia untuk menyelamatkan jiwa dan mendewasakan umat dalam pengenalan akan Allah yang akan diterapkan dalam komunitas dan dalam hidupnya. Dalam pandangan Allah, berkhotbah adalah hal yang sangat urgen. Demikianlah seharusnya pandangan pengkhotbah. Selain itu, khotbah mempunyai fungsi dan tujuan yang harus kita pahami dengan benar, bahwa khotbah berfungsi sebagai media aktif penuh kuasa saat pemberitaan firman Tuhan pada jemaat yang bertujuan siapapun mereka yang mendengarkan kemudian dapat menerimanya dan berkomitmen untuk mengaplikasikan atau memperlakukan firman Tuhan yang telah diterima dalam pemberitaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Betapa pentingnya khotbah dalam gereja. Oleh karenanya khotbah harus dipelajari dengan benar agar dalam penerapannya tepat dan terarah. Karena khotbah mempunyai kesatuan maksud dan tujuan. Suatu khotbah seharusnya tampak seperti sebutir peluru kecil dan bukan sebagai mortir idealnya. Setiap khotbah merupakan suatu penjelasan, interpretasi atau aplikasi dan suatu ide tunggal yang dominan yang disokong oleh ide-ide yang lain, dan semuanya itu diambil dari sebuah atau beberapa perikop Alkitab. Berkhotbah merupakan suatu seni yang sangat efektif dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Dalam pengkhotbahnya harus benar, menguasainya dengan cara yang paling benar akan kaidah-kaidah homiletik yang dijawatakannya saat dalam menyusun khotbah dan juga menyampaikan khotbah kepada orang-orang dengan latar yang sangat berbeda-beda. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah menerima Injil akan berbeda dengan memperkenalkan Injil kepada orang yang belum sama sekali mendengarkan Injil. Inilah tugas utama dari seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah bukan hanya sekedar berkhotbah hanya karena memenuhi unsur kewajibannya saja di setiap minggunya, akan tetapi seorang pengkhotbah harus mengetahui secara jelas apa dituntut dari dirinya ketika berada di mimbar untuk berkhotbah. Dengan kata lain, seorang pengkhotbah harus mengetahui dengan jelas apa tujuannya, untuk apa dia berkhotbah, kepada siapa dia berkhotbah,
dengan apa yang Tuhan harapkan dan dari dirinya sebagai pembawa kabar berita sukacita Injil Yesus. Pengkhotbah pentingnya belajar apa itu khotbah. Selain mempunyai fungsi dan tujuan, khotbah ada mempunyai 3 jenis. Yang pertama, khotbah tekstual. Khotbah tekstual adalah khotbah yang berdasarkan Alkitab. Melalui metode ini sebagai analisa dan penjelasan dari sebuah bagian yang singkat dari kitab suci, biasanya satu ayat tunggal atau teks. Garis-garis besarnya diambil dari ayat-ayat tersebut. Khotbah ini menolong pengkhotbah dan pendengar untuk memusatkan pikiran pada satu bagian Alkitab. Khotbah tekstual dapat juga disebut khotbah satu ayat sebagai pokok pembicaraan. Khotbah tekstual di mana pengkhotbah mengambil satu ayat atau sebagian dari ayat-ayat lainnya untuk dijadikan sebagai bahan khotbahnya. Dan yang kedua, khotbah topikal adalah khotbah yang berdasarkan pokok atau tema dan tidak secara langsung didasarkan pada satu ayat atau lebih. Khotbah ini diawali dengan memilih pokok pembicaraan topik tertentu, lalu mencari ayat-ayat yang sejajar untuk membahas pokok. Dan kemudian yang ketiga, khotbah ekspositori adalah bagian eksposisi Alkitab. Di sini kita dapat dijelaskan sebagai khotbah yang mendapat pembagian isi dan mendiskusikannya dari bagian Alkitab yang menjadi dasar khotbah itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan hubungan Alkitab dengan khotbah. Alkitab menjadi salah satu pedoman dalam menyampaikan suatu khotbah. Saya menarik pendapat Calvin yang menyatakan bahwa Alkitab perlu ditafsirkan melalui khotbah. Alkitab dianggap sebagai otoritas tunggal untuk berkhotbah. Alkitab dianggap sebagai otoritas tunggal untuk khotbah. Gereja dan umat Kristen secara perorangan. Calvin berpendapat bahwa Alkitab secara otomatis menjadi identik dengan firman Tuhan dan Alkitab dijadikan alat Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Khotbah tidak dapat dipisahkan dari Alkitab. Khotbah yang tidak berdasarkan Alkitab dapat dikatakan pidato karena hal tersebut hanya untuk mengungkapkan pemikiran seorang pengkhotbah tersebut. Seorang pengkhotbah membantu menjelaskan agar teks Alkitab dapat digunakan pada masa kini dan terhubung dengan konteks yang terjadi. Salah satu hal yang paling sangat penting dalam Alkitab adalah berpusat kepada Allah agar teks Alkitab dapat dipahami secara mendalam dan dilakukan dalam kehidupan manusia. Sangat dibutuhkan usaha penafsiran. Terdapat beberapa model penafsiran Alkitab yang digunakan oleh seorang pengkhotbah, yaitu terdiri dari alegoris, tipologis, ekspositoris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu alegoris, tipologis, ekspositoris. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu alegoris. Berarti bahwa bahan-bahan dari perjanjian lama maupun perjanjian baru diuraikan dengan arti yang baru atau dimanfaatkan untuk mendukung satu ajaran rohani atau lembaga etis. Alegoris menaruh perhatian bukan pada peristiwa atau fakta-fakta itu sendiri, melainkan pada titik-titik kemiripannya yang dapat dipakai sebagai suatu landasan untuk membenarkan ajaran tertentu
yang sudah ada. Saya akan mengambil salah satu untuk contoh alegoris, yaitu Zakius diminta Yesus turun dari pohon ara, begitupun juga manusia diminta turun dari pohon kesombongan, pohon iri hati. Dan kedua adalah tipologis, berarti satu peristiwa atau fakta perjanjian lama sangat dijelaskan sebagai prabayangan dari peristiwa yang sudah terjadi atau yang dinantikan kejadiannya. Dalam perjanjian baru, tipologi mencoba membandingkan perjanjian atau fakta-fakta, mencari titik sambung atau hubungan antara kedua kejadian besar dalam sejarah kehidupan keimanan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di sini saya mengambil contoh tipologis, yaitu khotbah yang tipologis adalah ular tembaga yang ditinggikan pada Musa dihubungkan dengan anak manusia yang akan ditinggikan. Di sini saya mengambil dari Alkitab Yohanes 3 ayat 14. Dan yang ketiga yaitu expositoris. Expositoris artinya menguraikan atau menjelaskan sesuatu secara rinci serta memberikan penerapan kepada kehidupan jemaat. Khotbah ini memberikan pengertian kepada jemaat mengenai realitas teks dan kehidupan pada masa lalu. Metode ini memaparkan penjelasan teks dari ayat demi ayat sehingga jemaat diajarkan untuk memahami setiap ayat secara sangat mendalam. Sekian dari hasil penjelasan video saya tentang mengenai hubungan teologi Alkitab dengan homiletika. Apabila di dalam video saya memiliki salah ucap atau memiliki kelemahan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda untuk melihat video saya. Shalom semuanya.